mempunyai tempat praktek sendiri. Jadi saya pagi membuka, malam menutup, tidak ada yang berkunjung satupun ke klinik kami. Ini mau dijual. Bentar, kita masih syuting dulu ya. Maaf, masih syuting dulu. Iya, Pak Monti. Iya. Pak, ada masih syuting? Masih, punten. Ini Halo pemirsa, Solusi kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena saya bersama dengan tim Solusi akan mengunjungi seseorang yang hidupnya telah memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Tapi sebelum itu kita saksikan CT-nya berikut ini. Wiwit? Iya, Pak. Sudah mau pulang? Oh iya, hari ini masa tugasmu sudah selesai ya? Iya, Pak. Ini saya lagi nunggu dijemput. Oh, setelah ini kamu mau kerja di mana? Saya sih rencananya kalau saya udah nikah, saya mau buka praktek sendiri, Pak, di Bandung. Oke lah kalau begitu. Sukses ya, Wit. Iya, makasih ya, Pak Dokter. Itu pacar kamu sudah datang. Iya. Saya lulus bidan tahun 1995. Saat itu saya bercita-cita setelah lulus bidan saya mempunyai tempat praktek sendiri. Kenapa? Supaya saya tetap bisa merawat anak-anak saya, ada waktu buat suami, tapi juga saya bisa melayani masyarakat. Ayo, buruan, bro, tutup lo. Saya dilahirkan di Tasikmalaya. Di kampung saya, kalau kemana-mana kita harus berjalan kaki. Wit, buruan, takut keburu lahir. Iya, Mak. Ibu saya tuh seorang paraji. Pak, oh iya Bu, gimana ibunya? ya, ada di dalam Bu. Mari buruan Bu. Tetapi dia juga buat saya ibu yang bisa saya contoh banyak sekali. Saya melihat sosok ibu saya yang tidak pernah mengenal waktu untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Dia tidak pernah mengharapkan imbalan, walaupun di dalam keterbatasannya, tetapi ibu saya tetap bisa membantu orang lain. Terima kasih Ibu. Saya mohon maaf Ibu, saya hanya bisa ngasih segini Bu. Nanti kalau dapat rezeki lagi akan saya tambahin. Ya udah, gak usah dipikir. Yang penting ibu dan anak bapak selamat. Waktu saya melihat ibu saya bisa menolong orang lain, suatu ketika kalau saya besar, saya juga bisa menjadi seperti ibu saya, bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, setelah saya lulus bidan, saya menikah, tapi pada saat itu kami berdua belum mendapatkan pekerjaan. Saya masih nganggur, suami saya juga masih nganggur. Pak, kontrakan kita itu udah mau habis. Uang juga nggak ada. Terus kita harus gimana, Pak? Masa kita harus bergantung terus sama keluarga? Papa akan terus cari kerja. Keadaan keuangan
kami berdua tidak ada. Waktu itu kosan masih dibayarkan oleh kakak, makan masih dibantu oleh kakak. Tunggu, Yalin, sini deh. Aku punya kabar. Ada apa? Gini, kamu mau nggak kerja di kliniknya temanku? Tapi bukan jadi bidan, kamu cuma jadi perawat aja. Seorang dokter membuka klinik dan saat itu membutuhkan seorang perawat. Tetapi karena beliau melihat saya membutuhkan pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu diberikan kepada saya. Pada saat itu saya ceritakan semuanya kepada dokter yang punya klinik itu bahwa kami berdua membutuhkan tempat tinggal. Ya begini nih keadaannya. Sementara kalian bisa tinggal aja. Nggak apa-apa kok Pak, ini aja udah cukup kok. Ya Pak ya? Iya. Dipinjamkan oleh seorang dokter itu untuk tinggal di kamar penampungan air, di bawahnya bak untuk menampung air, dan di atasnya itu kami tutup dengan papan dan kami alasi dengan kasur. Kami berdua bersyukur masih ada tempat untuk kami berteduh. Di klinik sepi, saya dengan pemilik klinik berusaha supaya ada pengunjung yang berkunjung ke klinik, tapi ternyata itu tidak ada. Oke, Pak. Kami berusaha untuk dengan membagi-bagikan brosur ke sekitar klinik kami. Mas, dibawa aja Mas, mungkin buat teman atau keluarga di rumah. Saya berusaha untuk mensupport apapun yang dilakukan istri. Ketika itu kami juga membantu bagaimana kita dengan pola-pola yang sederhana kita lakukan. Seperti kata-kata membagi brosur yang sudah kita lakukan. Kirain apaan? Makasih ya Bu. Membayangkan setelah membagikan brosur itu ada yang akan datang ke klinik. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi tidak juga ada yang datang ke klinik. Jadi saya pagi membuka, malam menutup, tidak ada yang berkunjung satupun ke klinik kami itu. Gimana Mas? Udah ada pasien lagi? Aduh. Belum Pak. Oh iya, itu mobil siapa Pak? Itu mobil kantor. Sekarang tuh Papa udah kerja sebagai sales. Oh ya? Iya. Wah, puji Tuhan ya Pak. Jadi kita masih bisa membangun impian kita pelan-pelan ya Pak? Iya Mas. Oh iya. Nah, sekarang Papa baru bisa nih bawain Mama tuh nasi panas sama ikan asin. Tapi nanti setelah Papa ada rezeki lebih, pasti Papa bawain yang lain. Saya dan suami dulu hanya bisa makan, tidak melihat jenis makanannya, tapi dulu yang kita pikirkan hanya perut kenyang saja dengan sambal terasi dan ikan asin yang kecil harus kita bagi 2. Yang penting saat itu perut kita kenyang dan tidak sakit. Silakan. Gimana? Kita juga belum bisa bayar gaji kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa ambil obat-obatan di dalam. Ya, siapa tahu itu bisa mengganti gaji kamu. Saat mendengar klinik itu akan ditutup dan saya harus meninggalkan tempat itu, saya bingung, saya sedih, karena saya tidak tahu harus kemana, harus tinggal di mana, apa yang harus saya lakukan. Semuanya perasaannya bercampur baur. Mama.
makan dulu ya. Mama kenapa? Pak, kita harus pindah. Klinik ini mau dijual. Jadi kita dikasih waktu seminggu untuk beres-beres, Pak. Khawatir. Kita berdoa aja. Kan mama yang soalnya. Saya tahun harus ke kota Bandung untuk tinggal di panti asuhan. Jadi orang tua saya daripada di kampung saya yang tidak ada tempat untuk bersekolah, akhirnya orang tua saya merelakan saya untuk tinggal di panti asuhan yang ada di Bandung. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memelihara kamu. Ibu asuh saya itu selalu berpesan, berulang-ulang kali mengingatkan anak-anaknya untuk tidak mudah menyerah, untuk selalu mengasihi orang lain dan bisa berbagi dengan orang lain. Suami hanya bilang, kita berdoa, kita minta sama Tuhan, biar dikasih jalan apa rencananya buat kita. Ampuni kami dari rasa ketakutan kami. Dan kami serahkan semua rasa kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pas kehidupan kita adalah doa. Doa kita adalah salah satu kekuatan. Maka dari itu, walaupun klinik ditutup, kapanpun kita selalu siap. Kenapa? Kita tidak pernah katakanlah menggantungkan manusia. Gantungan hidup kita adalah Tuhan. Oh iya, Mbak. Papa mau antar keluarga Rudi ke Lembang Cibodas. Barangkali aja kita bisa menumpang di sana. Dan selain itu juga kita bisa cari tempat tinggal di sana. Sepulang suami saya dari mengantar keluarganya pindah dari Cibodas, saya merasa punya jawaban dari Tuhan. Karena mendengar dari cerita suami di Cibodas seperti apa, ini jawaban Tuhan. Saya akan buka praktek bidan di desa Cibodas. Pada saat itu suami saya punya uang tabungan 1 juta. Itu cukup untuk menyewa sebuah garasi dan 1 kamar untuk kami tinggal. Loh, Mama mau kemana? Mama mau jalan ke desa dulu ya. Kali aja ada yang butuh bantuan. Jadi Papa juga klinik dulu ya. Oh ya udah, berangkat aja ya. Mama jalan dulu ya Pak. Saya melayani di desa Cibodas bukan hanya di tempat, tapi saya juga harus berkunjung ke rumah karena jaraknya yang sangat jauh, juga kurangnya transportasi di desa kami. Saya tidak mengeluh karena melihat kondisi teritorial yang sangat terjal, yang kurang sarana transportasi, jalan yang tidak mendukung. Tapi justru di situ saya merasa terpanggil melayani masyarakat. Saya datang dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Siapa yang memerlukan, kapan saja mereka perlu, saya bisa melayani mereka. Saya prinsipnya yang penting tertolong dulu. Kepuasan buat saya bisa menolong mereka. Saya melihat anak-anak di desa Cibodas, khususnya anak balita, itu hanya bermain
dan mengikut ibunya ke kebun. Tidak ada satu tempat atau wadah untuk mereka bermain ataupun mereka belajar ataupun bernyanyi. Walaupun saya tidak bisa mengajar, tetapi saya menyediakan tempat dan saya meminta seorang guru untuk bisa membantu anak-anak yang ada di lingkungan kami. Terbentuklah PAUD, pendidikan anak usia dini. Boleh dibilang Bu Wiwit bukan seorang bidan, tapi Bu Wiwit seorang pelayan masyarakat. Pada tahun 2006, saya mendapatkan penghargaan Herman Gemeiner Award. Dari penghargaan Herman Gemeiner Award, saya mendapatkan hadiah yang gunakan untuk melengkapi fasilitas klinik saya dan untuk mendukung pendidikan non formal yang ada di klinik saya. Kenapa? Agar saya dapat melayani masyarakat lebih luas lagi di bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai ke sini ya, Bu Wiwit itu perjuangannya dia sangat peduli dengan keselamatan saya. Pertama ditolong sama Bu Wiwit itu bibi saya yang waktu melahirkan. Jadi keadaannya sudah darurat, saya panggil bidan yang lain katanya harus dibawa ke bawah. Terus cuma Bu Wiwit yang mau dipanggil ke sini. Saya terima kasih sekeluarga. Ibu sudah mau menolong saya sama keluarga, walaupun kita tuh sebelumnya nggak kenal, tapi sekarang udah kayak keluarga, udah bagaikan kakak gitu. Bu Wiwit orangnya ramah, gak pilih-pilih orang. Bagi saya Bu Wiwit itu seperti ibu sendirilah, kan saya udah nggak punya ibu, jadi saya punya keluhan ini, keluhan itu, jadi cerita sama ibu, jadi kayak sama orang tua sendirilah. Harus dan seharusnya ada ibu Wiwit lainnya dan ibu Wiwit yang akan datang lah. Suri teladan Yesus adalah pedoman dari kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sebuah implementasi yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menurut saya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang mengajari saya untuk mengasihi sesama, yaitu Tuhan kita yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, Bu Wiwit, saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan Bu Wiwit ya di acara edisi spesial Natal Solusi. Boleh ya Bu ya bincang-bincang sebentar ya, ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh Pak. Ya. Katanya Ibu lagi sibuk ya untuk ada acara katanya? Oh iya, hari ini anak-anak ada mau pentas Pak. Mau pentas? Iya. Sebetulnya ya, yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Tuhan kita yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Wah Bu Wiwit, saya senang sekali Ibu rasakan. Pada saat masa sulit, kebaikan Tuhan yang sangat saya rasakan adalah Tuhan selalu ada buat saya, selalu hadir dalam kehidupan saya dan keluarga. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu nyata ya Bu ya? Betul. Bukan nyata. hanya cerita, bukan ada, hanya dongeng ya? Hidup ya. Nah, sama, yaitu Tuhan kita yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus. Wah Bu Wiwit, saya senang sekali bisa bertemu langsung. Juga kurang, akhirnya saya melayani masyarakat di sini. Ibu melayani masyarakat di sekitar sini ya. Iya. Nah, apa saja yang Ibu lakukan sebagai wujud melayani masyarakat itu? Iya, saya melayani masyarakat di sini di bidang kesehatan. Selain itu juga Pak, saya melayani di bidang pendidikan melalui pendidikan anak usia dini. Jadi ada semacam TK, jadi dari umur 2 tahun sampai anak umur 5 tahun. Itu juga ada pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter anak
seni budaya. Seni budaya itu yang ada seni tari jaipong, ada rampak kendang, ada upacara adat, juga ada pencaksilat. Kenapa harus ada pendidikan karakter? Karena suatu ketika nanti itu buat saya bisa menjadi bekal buat mereka nanti, membantu anak-anak yang ada di sekitar. Nah pemirsa, Natal itu bukan hanya berbicara perayaan saja, tapi lebih daripada itu Natal ini berbicara mengenai kasih dan kehidupan yang mau memberi bagi sesama. Apa yang sudah disaksikan dalam pengalaman hidup Ibu Wiwit yang mau mengasihi sesama dan juga mau memberi sesama, biarlah itu juga menjadi inspirasi dalam hidup kita. Nah, hari ini bagi pemirsa yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk mengubah komunitas, mengubah kota, mengubah bangsa ini, saya rindu ingin berdoa untuk pemirsa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam ini lewat kisah nyata Ibu Wiwit. Kami melihat Tuhan bekerja luar biasa. Saat ini Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Wiwit. Tuhan berkati Ibu Wiwit, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama masyarakat di sekitar ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku berdoa juga Tuhan untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka membuka hati untuk mengalami kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjamah hidup mereka. Dan pakai setiap pemirsa Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, menjadi kepanjangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi bangsa ini, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kita sudah menyaksikan keteladanan dari Ibu Wiwit yang mau menyediakan hidupnya untuk menjadi tempat curahan hati bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Anda juga yang mempunyai masalah, Anda membutuhkan tempat untuk mencurahkan hati, isi hati Anda, masalah Anda bisa menghubungi kami. Karena kami di sini di Counseling Center CBN, kami melayani selama 24 jam. Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di bawah ini, atau Anda juga bisa chat di Facebook kami. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Bentar, kita masih syuting dulu ya. Maaf. Masih syuting dulu. Iya, Pak Monti. Ya. Pak, ada masih syuting? Masih, punten. Bentar, kita masih syuting dulu ya. Maaf. Masih syuting dulu. Iya, Pak Monti. Ya. Pak, ada masih syuting? Masih, punten. Ini Pak, ini belum selesai, Pak, ininya. Sebentar, maaf Kang, maaf. Sebentar. Hari Ibu teh gimana? Karena ini nggak ada syuting lagi. Ibu mah. Bu Wiwit. Iya, Pak. Ini kami mau memberikan apresiasi atas pengabdian Ibu sama ini. Jadi kami dari tim solusi ingin memberikan sesuatu yang barangkali bisa membantu untuk mengembangkan apa yang Ibu sudah tanam di tempat ini. Ini, Bu. Dengan ini. Iya. Yang sampai saat ini kami belum mendapatkan ini. Puji Tuhan, puji Gusti Nu Maha Suci. Terima kasih. Dan ini semua bisa menjadi berkat dan semoga pelayanan Ibu dan teman-teman semua ini bisa berlangsung dengan baik ke depannya. Amin. Jadi akhirnya pemirsa,
Jika Anda diberkati melalui tayangan solusi ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya saya Monty undur diri, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.